Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah anak-anak ibu kabarnya baik-baik saja ya. Jika kurang sehat, maka perbanyaklah istirahat dan rajin minum air putih. Dan ingat, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita selalu terapkan 5M. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak ibu, apakah masih semangat untuk belajar hari ini? Tentu masih ya, karena kita pada masa ini kita harus belajar jarak jauh. Nah, perhatikan pembelajaran hari ini dengan seksama agar anak-anak ibu lebih mengerti lagi tentang perbedaan dan persamaan karakteristik negara-negara yang ASEAN. Oke. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang persamaan dan perbedaan karakteristik ASEAN, yaitu tentang Brunei Darussalam, tentang kehidupan sosial budaya Laos, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak ibu, di sini ibu hanya memperjelaskan saja lagi, memperingatkan aja lagi. Masih ingat tentang Brunei Darussalam? Masih ingat? Keunikan sosial budaya di Brunei Darussalam apa? Berjabat tangan, mereka tidak mau berlawan jenis, ya kan? Kemudian jika di Brunei Darussalam, kalau menunjuk dengan telunjuk itu artinya kasar. Dan lalu apa lagi yang ada di sama dengan Indonesia? Yang ada di Brunei Darussalam? Ya, rumah apung dan perahu apungnya. Nah, itu sudah anak-anak ibu rata-rata menjawabnya dengan benar sekali di Google Classroom. Ibu sangat bangga hasil pembelajaran anak-anak ibu minggu kemarin. Nah, selanjutnya apa lagi? Masih ingat yang di Thailand? Apa ciri khas minumannya? Ya, benar, Thai tea. Ya, anak-anak ibu pasti sudah tidak asing lagi kan? Nah, sekiranya anak-anak ibu sudah mengerti, kita lanjut pembelajaran selanjutnya, yaitu masih tentang membahas seputar ASEAN, tetapi letak wilayahnya. Nah, ayo penasaran kan? Oke, anak-anak ibu, masih seputaran ASEAN, yaitu kita mengetahui lagi kondisi geografis Asia Tenggara. Ayo, masih penasaran kan? Baiklah, ibu lanjutkan. Letak geografis Asia Tenggara di antara 3 perairan, yaitu perairan apa saja anak-anak ibu? Ya, yang pertama Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. Yang kedua, Laut Cina Selatan di bagian utara. Yang ketiga, Samudra Pasifik di bagian timur. Nah, itu tadi tiga letak geografis Asia Tenggara, ya kan? Nah, lanjut lagi. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, daratan berbentuk semenanjung, yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan. Nah, apa-apa saja negara-negara yang termasuk di bagian daratan berbentuk semenanjung dan negara-negara berbentuk gugusan kepulauan. Ayo, apa-apa saja? Ya, daratan berbentuk semenanjung, wilayah itu adalah wilayah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Nah, ya, kalau anak ibu mau mencatat, silakan dicatat ya nak ya, ini termasuk penting. Yang kedua, daratan berbentuk gugusan kepulauan, apa-apa saja? Ya, benar. Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, itu tadi kondisi geografis Asia Tenggara. Kita lanjut lagi. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Nah, jadi tugas anak-anak ibu adalah pilihlah 2 negara ASEAN, ya, pilih 2 negara ASEAN, kemudian carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Ibu ulangi lagi anak-anak, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut. Mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Nah, misalnya tadi nih, ibu kasih contoh Brunei Darussalam dengan negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Kehidupan sosial budaya mereka yang sama apa? Ya,
berjabat tangan. Kemudian apa? Adanya perahu apung, rumah apung, itu kehidupan sosial budaya. Nah, kalau bagian tumbuhan apa? Silakan dicari. Ya, jika ada kesamaan ya. Pokoknya cari itu di mana anak ibu? Bisa di Google, bertanya kepada orang tuanya, membaca buku lebih dalam lagi, atau bertanya dengan gurunya, ya bisa saja, atau berdiskusi dengan teman yang dekat dengan rumahnya. Ingat, kalau melakukan kegiatan di luar selalu menerapkan 5M. Ibu ulangi lagi, 5M. Nah, anak-anak ibu kemudian anak-anak ibu bisa juga menyebutkan nama bunga, nama sebutannya, atau apabila ada ya nak ya, pemanfaatan dan tempat tumbuhannya di mana. Itulah dia dicari. Pokoknya karakteristiknya, persamaan dan perbedaan negara, 2 negara yang anak ibu cari. Kemudian carilah jenis bunga tumbuhan apa saja yang ada. Apakah ada di Indonesia, ataukah sama dengan Thailand, ataukah sama dengan Laos, Vietnam, atau Vietnam dengan Laos disamakan. Cari tumbuhannya yang sama. Boleh, terserah negara apa aja, yang penting negara ASEAN. Ada berapa negara ASEAN? Ya, ada 10 ya. Kemudian caranya, tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn. Anak-anak tahu diagram Venn itu apa? Diagram lingkaran. Nah, lebih jelasnya lihat gambar ini. Enggak? Selanjutnya nanti yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Ya. Yang kedua, tulislah masing-masing karakteristik di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, di tengah lingkaran nanti tuh seperti yang digambar ini ada 2 lingkaran. Nah, lihat, ada lingkaran yang di tengah itu kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Ya, bisa anak-anak ibu harap bisa mengerti. Nah, ibu bagaimana mencari tahu tentang kehidupan sosial budayanya? Silakan membuka YouTube ibu lagi ya nak ya. Di situ kan ada linknya, di grup WA ibu kirim linknya, dan di Google Classroom. Silakan di situ ibu membahas persamaan kehidupan sosial budaya Brunei, Laos, Vietnam, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapura, ya kan? Nah, bisa anak ibu melihat tadi di situ. Oke? Nah, untuk hari ini sampai di sini saja pembelajaran kita. Ibu harap anak-anak ibu mengerti tentang keadaan kondisi geografis Asia Tenggara ya nak ya. Ingat, jangan lupa belajar di rumah dan mengulangi lagi pembelajaran ini. Jika kurang jelas dengan pemahaman tadi, ulangi lagi YouTube-nya ya anak-anak ibu. Dan jika ingin bertanya lanjut, silahkan di grup WA ibu maupun di Google Classroom. Oke? Nah, ibu tunggu hasil tugasnya hari ini di Google Classroom. Dan jangan lupa menjaga kesehatan anak-anak ibu ya. Selalu ibu ingatkan menjaga kesehatan kita di masa pandemi COVID ini. Nah, ibu mohon maaf jika ada salah dalam perkataan ibu, dalam mengajar ibu, atau kekurangannya ibu mengajarnya kurang detail, kurang jelas ya, ibu minta maaf ya nak ya. Mudah-mudahan anak ibu lebih rajin lagi, lebih semangat lagi, dan tidak bosan melihat ibu berbicara, bertatap muka seperti ini ya nak ya, walaupun jarak jauh. Nah, ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak ibu.